betapa ringkasnya, singkatnya, singkat banget kitab ini. Jadi amat sangat mudah bagi kita. Kata beliau, yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu. Kehebatan kitab kita ini amat sangat mudah bagi orang yang mengkajinya, bagi pelajar mengkaji kitab ini. Jadi kitab Matan Taqrib ini amat sangat mudah dipelajari, tidak rumit-rumit amat. Orang yang gemar belajar, ketika metode kajian itu adalah singkat padat, akan mudah bagi orang yang belajar itu mencerna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kitab Mukhtasar ini pada sangat ringkas dan amat sangat ringkas. Yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu, yang mudah atas orang yang belajar, darsuhu oleh mengkajinya kitab Mukhtasar Matan Taqrib. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifduhu, dan gampang atas pemula oleh menghafalnya kitab Mukhtasar Matan Taqrib. Wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasril khisali, dan meminta kepadaku bahwa aku memperbanyak di dalam kitab Mukhtasar ini daripada bagian-bagian dan mencatat segala perkara. Fa'ajabtuhu ila dzalika, maka mengiyakan oleh aku, mengijabah, memenuhi oleh aku akan sebagian teman-teman itu, ila dzalika, kepada yang demikian itu, sa'alani, permohonannya, taliban lis-sawabi, padahal berharap bagi ganjaran dari Allah, raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lis-sawabi, lagi gemar ingin kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada diberikan taufik menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun. Sesungguhnya Allah atas apa-apa yang Ia kehendaki yaitu Maha Kuasa, wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan terhadap hamba-hambanya Allah itu Maha lembut, khabirun, lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan
pembukaan kitab Matan Taqrib. Fa insyaallah pertemuan mendatangnya kita mulai memasuki materi yang sesungguhnya, mulai mengawali materi setelah kita selesai membahas pendahuluan daripada tuan musannif kita Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, pengarang kitab kita ini sedang memuji kitabnya sehingga menjadi motivasi buat kita untuk lebih mencintai Matan Taqrib, lebih mendalami, menyenangi mengkaji kitab kita ini, sehingga perlulah disebutkan kelebihan daripada kitab kita. Pertemuan yang lalu beliau menjelaskan bahwa kitab ini adalah pembahasannya ilmu fiqih, satu ilmu yang amat sangat prioritas untuk dipelajari oleh setiap muslim. Dari berbagai disiplin ilmu yang banyak, maka yang paling tinggi kita ngaji itu adalah ngaji ilmu fikih. Ini kelebihan kitab kita. Yang kedua, beliau pertemuan yang lalu telah menerangkan bahwa ilmu fikihnya pada madhab Imam Syafi'i. Oleh karena madhab itu banyak dan madhab yang paling bermutu, a'dalul madhahib, yang wasatiyah, yang di tengah-tengah, tidak ekstrim begitu, tidak keras, tidak begitu mudah, sedang, adalah mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kitab ini di samping pembahasannya fikih, kedua keunggulan kitab ini fikihnya adalah fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga, kata beliau, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kajian kita malam hari ini, kelebihan kitab kita ini adalah kitabnya amat sangat simple, amat sangat ringkas kitab kita ini. Jadi kenapa singkat begitu? Sebab mencontoh bagaimana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kalau ngomong Nabi itu tidak banyak, yang terlontar dari mulut Nabi itu sedikit, akan tetapi maknanya melaut, luas. Itu Nabi. Bahkan beliau sendiri menjelaskan, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalim. Kata Nabi, aku itu diberikan simpulan-simpulan kata. Apa itu simpulan-simpulan kata? Omongannya dikit tapi maknanya luas. Itu Nabi. Banyak jawami'ul kalimnya Nabi. Mana di antaranya Nabi menyampaikan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tabarani
di dalam kitab Mu'jamnya, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin mukmin yang lainnya. Bahasanya cuma 3 kata. Orang lain itu cermin diri sendiri. Diri sendiri itu cerminan orang lain. Bahasanya singkat, al-mu'min mir'atul mu'min. 3 kalimat, kalau bahasa Indonesia 3 kata, tapi tidak sembarang kata. Tidak sembarang kata. Sebab 3 kata keluar dari bibir mulianya manusia yang bertutur tidak berangkat dari hawa nafsu, akan tetapi dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bilang orang lain itu cermin diri sendiri. Nabi ngomong begitu. Cermin. Kalau ngomong cermin karakternya banyak. Cermin tuh kaca, buat kita ngaca, banyak karakter. Apa di antaranya? Cermin tuh karakternya jujur. Kalau orangnya hitam, ngaca, enggak jadi putih enggak? Gitu, enggak jadi. Kalau orangnya putih, enggak jadi hitam. Maka orang mukmin itu harus memiliki karakter kejujuran. A, B, begitu. Dan masih banyak nih terjemahan kalimat Nabi, tapi saya bukan pada ngajarin ini. Saya cuma menyampaikan Tuan Musonib itu bilang kitab beliau ini amat sangat ringkas. Rujukannya karena Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong ringkas, singkat, padat. Begitu. Cermin. Cermin itu jujur. Cermin itu tulus dan panjang, dan itu bukan bagian kita. Karena kita tidak mau mengulas itu. Bagian guru yang ngajar tasawuf. Karena saya ngajarnya fikih, ya kan? Begitu. Jadi biarkan itu kiai tasawuf yang ngulas itu. Saya disuruhnya fikih sama pengurusnya ini. Jadi fikih aja kita. Kitab beliau ini ringkas, singkat, padat. Dengan bahasa beliau ikhtisar dan ijaz. Dengan bahasa ghayah al-ikhtisar, kedua nihayatul ijaz. Apa arti ringkas dan singkat? Kalau ringkas itu artinya adalah hadzful arad, tidak melebarkan bahasan. Sehingga adamu taqriril kalami marratan ba'da ukhra, tidak mengulang-ulang pembahasan satu demi satu. Pembahasannya enggak ada pengulangan. Orang ringkas itu begitu, enggak diputer-puter. Karena ringkas. Itu begitu. Kedua, dia nihayatul ijaz. Ijaz itu adamutul, tidak dipanjangkan, tidak. Singkat aja. Bahasa beliau itu enggak panjang-panjang. Sehingga amat sangat mudah. Begitu. Sebetulnya sinonim antara ikhtisar dan ijaz. Demikian pula antara ghayah dan nihayah. Bila kemudian ghayah dan nihayah sinonim,
beda kata tunggal arti, demikian ikhtisor dan ijaz sinonim pula, tunggal kata beda arti. Lalu mengapa beliau gabungkan ini? Maka tentu untuk memperkuat betapa ringkasnya, singkatnya, singkat banget kitab ini. Jadi amat sangat mudah bagi kita. Keempat, kata beliau, yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu. Kehebatan kitab kita ini amat sangat mudah bagi orang yang mengkajinya, dalam mengkajinya, bagi pelajar mengkaji kitab ini. Jadi kitab Matan Takrib ini amat sangat mudah dipelajari, tidak rumit-rumit amat kitab kita ini. Begitu. Orang yang gemar belajar, begitu, ketika metode kajian itu adalah singkat padat, akan mudah bagi orang yang belajar itu mencerna. Hendak menggunakan bahasa enjelimet, globalisasi, terasi, puyeng ngapalinnya. Yang nggak kayak begitu. Bahasanya amat sangat simpel dan mudah. Kita mengkaji itu tujuannya membuat terang, bukan membuat rumit. Maka beliau itu singkat, tapi ingat, enggak asal singkat. Ada orang ngomongnya singkat, tapi rumit dipahaminya. Enggak, walaupun singkat, mudah dipelajari. Ini kehebatan kitab kita. Begitu. Kehebatan kitab kita. Kedua, berikutnya lagi, wa yashulu 'alal mubtadi hifdhuhu, gampang dihafal. Dihafal. Tidak sedikit kitab ini orang yang menghafal kitab ini. Banyak. Begitu. Kitab ini yang hafal. Kitab Takrib. Yang hafal sekitab ini. Begitu. Gampang dihafalnya. Kata orang Sunda, dilalarnya gampang dia. Meski bentuknya prosa, bukan sajak, tapi gampang menghafal kitab Takrib. Begitu. Itu janji pengarang. Maka terbukti tidak sedikit orang-orang yang hafal kitab kita ini. Saya punya guru, Syekh Arsuddin Ahmad. Makamnya di samping makam Syekh Abdul Lahir, di belakangnya. Dari umur 12 tahun hafal kitab ini, termasuk kitab Riyadul Badi'ah dan kitab Syarhus Sittin, dan banyak kiai-kiai yang hafal kitab ini, termasuk Mama Humed dan banyak lagi lah ulama-ulama kita, apalagi di dunia jutaan yang menghafal kitab ini. Kalau kita nih yang ngaji, alhamdulillah hafal. Alhamdulillah hafal enggak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, hafal enggak? Hafal, alhamdulillah. Begitu. Di luar kepala. Alhamdulillah. Iya, hafal tuh di luar kepala. Dalam buku. Ini kitab ini begitu, saudara. Dan orang kalau mau menghafal kitab-kitab ulama itu diperlukan akal yang cerdas. Begitu. Akalnya itu kudu cerdas. Karakter yang lurus. Begitu. Dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan tentu memiliki guru yang benar. Begitu, guru yang benar. Sebab tanpa bimbingan guru, orang tidak bisa untuk pinter.
Begitu, harus ada guru. Ndak bisa ndak, mesti ada guru. Begitu. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bersenandung bagaimana pola untuk menuju sebuah kepintaran. Kata Imam Ali, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saunbika an tafsiliha bibayani, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Ali, saudaraku, Anda tidak bakalan menguasai ilmu kecuali harus ada 6 instrumen, baru dia bakalan menguasai ilmu. Yang pertama, zakaun, memiliki otak yang cerdas. Begitu, otaknya cerdas. Begitu, jangan sampai belajar keluar dari masjid ditanya lupa. Ini lupa, ini namanya otaknya kurang cerdas. Begitu, karena ilmu itu membutuhkan itu. Doa wahirsun, dia harus semangat, ngajinya diulang-ulang di rumahnya, bukan asal ngaji. Begitu, tapi diingat-ingat, dicatat, bukan direkam. Dicatat. Kalau direkam itu dapatnya pujian doang, enggak dapat ilmu. Tapi yang nulis kalau ngaji dapat ilmu. Kenapa pujian? Kata tetangganya, subhanallah, sampai jam 12 malam masih ngaji aja. Bukan rekamannya doang, orangnya mah tidur. Tuh begitu. Yang kayak begitu tidur nggak bisa, kudu nulis. Kalau orang pengen pinter, karena akal nggak kuat untuk merekam semuanya, kudu ada catatan. Maka kesemangatan yang tinggi dibutuhkan karena ilmu itu amat sangat tinggi. Kemudian wastibarun, kudu sabar. Orang ngaji mah kudus sabar. Sebab apa? Begitu, kudus sabar. Ilmu itu liar, ngelebihi kuda liar Sumbawa. Begitu. Jadi liar, ilmu itu liar. Jadi bandel, enggak gampang nurut kecuali kalau dia tulus mencintai. Kalau ilmu enggak dicintai, ilmu enggak demen. Jadi kita kudu sabar ngelus-ngelus ilmu, mengulang-ulang supaya nempel. Kayak duit. Saudara pernah enggak ngapal duit? Gambar ini 2.000 nih, 2.000. Gambar ini 5.000 nih. Ini 10.000. Pernah ngapal enggak? Pernah ngapal enggak? Enggak. Tapi apal enggak? Apal doang apa banget? Kenapa banget? Cinta. Gitu. Apal. Sampai orang buta aja tahu. 5.000 nih. Begitu. Orang buta mencintai itu perlu kesabaran. Keempat, wabulghatun, perlu bekal. Begitu. Orang ngaji itu harus ada bekal. Bensin kudu ada. Kalau enggak berangkat. Tapi ada kan teman tumpangan. Iya kalau ngaji kita udah semangat dia kagak berangkat. Ya kagak bisa. Begitu. Kudu ada bekalnya. Makanya kudu baca sholawat biar Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab yang bikin stres bukan karena banyak rencana. Enggak. Banyak rencana mau banyaknya kayak apa enggak bikin stres.
Stres itu bukan karena banyak rencana, akan tetapi sumbernya kurang dana. Apaan? Setuju nggak? Tuh, begitu. Pak Guru bagaimana? Bener apa kagak ini? Oh iya baik, enggak, jangan kepaksa ini. Tuh begitu. Karena itu sering-sering baca sholawat yang banyak. Begitu. Biar Allah bagi rezeki, karena ngaji itu butuh kitab. Gitu, mondok, apalagi kuliah, bayar mahal, butuh dana. Itu dibutuhin. Begitu. Kemudian kelima, irsadu ustad. Ada bimbingan guru. Kudu ada guru. Nggak bisa kalau kita belajar dari Mbah Google doang. Begitu. Begitu. Nggak bisa. Kudu ada guru. Apa yang ada di Google belum tentu benar. Isinya macam-macam. Begitu. Kudu ngaji di majelisnya guru. Musyafahah. Kudu begini nih ngaji. Enggak begini enggak bisa. Kudu duduk. Enggak bisa cukup dari rumah. Kalau dari rumah nih yang nonton YouTube, nonton TV, itu namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu. Tahu enggak ketiban ilmu? Dapat ilmu, nanya enggak bisa kalau enggak paham. Sampai HP-nya dibanting, rusak ya. Enggak bakal jawab-jawab tuh kiai. Begitu. Jadi enggak bisa tulisan itu, bisa salah, apalagi hadis Nabi. Hadis Nabi. Omongan biasa aja bisa salah mentafsiri. Apalagi Quran, apalagi hadis Nabi, apalagi kitab. Kudu ada guru. Omongan biasa bisa salah. Nih yang ngaji. Punya teman Cina enggak? Hah? Punya kenalan Cina enggak? Banyak, baik. Saya mau nanya, pernah lihat Cina nangis nggak? Pernah nggak? Saya nggak pernah. Timbang lihat Cina doang ngapain nangis? Biasa aja, begitu. Masa Pak Guru lihat Cina doang nangis? Mau ngapain? Begitu, biasa aja. Itu lagi tulisan bahasa Indonesia. Masih salah juga, dia kata pernah. Saya sih kagak pernah lihat Cina, biasa aja. Nggak pakai nangis, nggak pernah nangis lihat Cina. Begitu. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalamnya Rasulullah? Bagaimana kalam Allah bisa rusak kalau kita nggak ada bimbingan guru? Kudu ngaji. Kudu ngaji. Ngaji begini nih, andai nggak dapat ilmu, masih banyak ganjaran. Andai nggak dapat ilmu, sudah dapat ganjaran 3.000. Ilmu nggak dapat, ganjaran dapat. Begitu. Ganjaran melebihi sholat sunat 1.000 rakaat dengan datang di majelis ilmu. Padahal ilmu nggak dapat, tapi dapat. Masih dapat ganjaran nyolatin mayit 1.000 mayit. Masih dapat nengokin orang sakit 1.000 orang. Boleh tanya tuh dokter-dokter yang nengokin orang sakit tuh. Mau ngontrol 1.000 kayaknya kagak ada sehari. Tapi kita dengan datang di majelis ilmu, walau kagak paham, dapat tuh ganjaran nengokin orang sakit 1.000. Siapa yang bilang begitu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min alfi rak'atin tatawu'an wa min iyadati alfi maridin wa min syuhudi alfi janazah. Anda datang di majelis ilmu, nggak usah bawa pulpen, bawa buku, datang doang, nggak ngerti enggak, masih lebih tinggi daripada sholat sunat 1.000 rakaat. Masih lebih tinggi daripada besuk orang sakit 1.000 orang. Masih lebih tinggi daripada nyolatin mayit 1.000 orang.
Amil aja boleh tanya tuh amil. Kalau sampai 1000 sehari kagak ada. Tapi kita ngaji nih, biar kata kagak paham, masih dapat ganjaran banyak. Begitu. Padahal kita ngajinya nyender, ngantuk, nggak apa-apa. Masih dapat ganjaran. Alhamdulillah. Ampe kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak pelajaran hari ini? Paham guru. Gua kagak. Kalau ditanya, paham nggak? Paham guru. Gua kagak. Jadi yang paham guru. Masih pinter jawabannya. Gimana Pak Guru? Begitu. Iya. Ketika ditanya sama gurunya itu, murid-muridku paham tidak pelajaran hari ini? Paham guru. Jadi yang paham guru. Saya mah kagak. Emang bebel saya. Begitu. Masih bisa jawab. Begitu, masih bisa begitu. Lo ngaji mulu tiap Selasa bawa buku tuh, bisa apa kagak? Begini Pak, jujur aja walaupun saya ngaji sering ngantuk, pokoknya buka kitab mau depannya ke mau belakangnya tuh bisa. Buka doang. Masa kagak bisa buka doang? Bisa nggak? Nah iya, jawab tuh yang keren. Masalah dia salah paham urusan dia. Pokoknya kitab tuh mau depannya ke mau belakangnya kan depannya ini nih. Masa kagak bisa buka depan? Bisa. Jawabmu yang cerdas aja. Orang ngaji. Kitab ini amat sangat mudah dipelajari. Karena watulu zaman. Waktunya lama. Kalau ngaji itu lama, nggak bisa sehari pinter tuh nggak ada. Orang ngaji sehari pinter nggak ada. Ini 24 jam bisa baca kitab, enggak. 6 jam bisa baca Quran, enggak. Itu iklan doang, begitu. Baru bisa 6 jam tuh baca Babalu buta Iqra juz 1 6 jam Babalu buta baru begitu doang. Bapak gua melek begitu. Iya ngajinya baru alif ba talib bata nggak bisa. Tajwid bagaimana yang ngaji lama aja. Idgham bi guna ada berapa, idgham bila guna ada berapa, gitu. Begitu kan panjang begitu, tapi yang penting baca begitu. Kemudian kata yai kita, saya ini diminta oleh sebagian orang ngarang kitab mukhtasar dengan begini. Kedua, begitu. Saya itu disuruh di dalam kitab saya itu dikayakan pembagian-pembagian. Begitu. Dijelaskan tentang bagian-bagian. Jadi apa itu bagian itu? Dhammu quyudin ila amrin mushtarakin litakhsula minhu aqsamun muta'addida ba'da dhalik. Yang disebut bagian-bagian itu menggabungkan, menambahkan catatan-catatan pada perkara yang masih global supaya muncul bagian-bagian yang berbeda-beda. Ngomongin air ada 7, dalam satu sisi air ada 4, kata yai kita nanti. Ada air suci mensucikan, ada air suci mensucikan, makruh dipakainya. Yang pertama ada air suci mensucikan tidak makruh dipakainya. Kedua suci mensucikan makruh dipakainya. Ada air mustakmal suci tidak mensucikan. Ada air najis. Nanti bakal dibedah-bedah pakai pembagian begitu. Wa hasril hisal, dan diminta supaya ada pencatatan. Fardu wudu ada 6. Jadi gampang ingatnya. Begitu. Seperti itu.
bakal gampang untuk menghafal-hafalnya. Jadi orang mudah. Bagaimana permintaan itu? Fa'ajabtuhu ila dzalik. Yang diminta saya penuhi. Saking luasnya ilmunya pengarang. Diminta ngarang kitab mukhtasar ilmu fikih dengan begini, klasifikasi dan spesifikasinya saya penuhi. Lalu minta juga supaya gampang dikaji, mudah dihafal, saya penuhi. Supaya juga dibanyakan bagian-bagian, pencatatan materinya, pembatasan materinya, saya buat, saya ikuti. Semua itu taliban lis-shawab. Mengarang kitab ini memenuhi keinginan yang meminta itu, harapan saya dapat ganjaran dari Allah, bukan pengen ria, bukan nunjukin saya bisa ngarang kitab, tapi pengen diberi ganjaran pahala oleh Allah. Begitu. Sebab apa? Sebab tidak ada yang paling menggirangkan orang ketika mati melainkan terus mengalir pahala. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Bila manusia mati, kata Nabi, maka putus aktivitas ibadahnya, perbuatannya nggak ada kalau udah mati. Yang tadinya ngaji udah kagak bisa berangkat ngaji. Kalau udah mati ngaji juga, kan yang ngajar hebat juga ya kan, begitu. Kagak. Yang biasa sholat kalau udah mati kagak sholat. Yang biasa baca Quran kalau udah mati nggak baca Quran. Maknanya putus perbuatannya itu begitu. Bukan kagak bisa disedekahin, lain. Nih Nabi lagi dongeng, Nabi lagi cerita, orang kalau udah mati kagak bisa ibadah. Maka kalau mau ibadah mah sebelum mati. Kecuali ada orang udah mati tapi dihitung oleh Allah masih ibadah. Orangnya mah udah mati tapi dianggap oleh Allah masih ibadah, sehingga masih ngalir pahala dari diri sendiri. Tidak ngomongin bagaimana orang lain ngasih, lain, bukan ini materinya. Ada orang udah mati masih dianggap ibadah, sehingga masih ngalir dari diri sendiri. Ibadah yang dilakukan masih hidup, sampai mati masih dapat transferan, ganjaran dari diri sendiri. Tiga ini bukan harga mati. Tiga ini dalam hadis ini masih banyak, ada 11-an hadis ini, karena hadis bukan ini aja. Satu, sodaqah jariyah, gitu. Sodaqah jariyah, wakafin tanah buat Masjid Al-Madinah, terus saja dapat ganjaran. Sebanyak orang yang menggunakannya, dipakai sholat sebanyak itu dia dikasih, pakai dia ngaji sebanyak itu yang dia dapat. Dari dia yang wakaf karpet, begitu, dapat terus. Kipas dapat semuanya, selama masih dimanfaatkan. Karena ada virus digulung karpet, kagak dapat
ganjaran. Karpetnya digulung, lah kagak manfaat, kagak dapat ganjaran. Maka yang ngegulung-gulung karpet itu bakal dituntut di akhirat. Begitu, karena kuburannya yang tadinya terang jadi gelap. Siapa ini yang gulung? Malaikat jawab, marbot. Iya. Siapa yang gulung? Marbot. Maka siap-siapnya di marbot jawabannya. Sebab bakal diapain? Dituntut. Gitu. Sama siapa? Sama siapa? Yang wakaf karpet. Marbot jawab di akhirat, benar saya yang gulung, tapi mohon maaf jangan dihukum, sebab saya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Ya ada. Siapa? DKM. Ada nggak di DKM nih? Begitu. Begitu saudara. Nah, siap-siap tuh DKM jawabannya. Ketika dipanggil tuh DKM, iya benar saya nyuruh dia, tapi jangan disalahin ya Rob. Saya ada yang neken. Siapa yang nekenmu? RT. Ada RT enggak nih? Tuh, ribetnya begitu tuh. Iya panjang urusannya. Jadi saya nggak mau terusin. Begitu. Tuh kayak begitu. Di antara sodako jariyah yang paling tinggi ngarang kita. Sodako ilmu. Dimanfaatin sama kita. Kitab ini udah 1000 tahun masih dibaca. Berapa tuh ganjaran pengarang? Begitu. Tuh ngarepin ganjaran. Tuh sodako jariyah yang ngalir terus, namanya wakaf. Wakaf itu sodako jariyah. Sodako yang pahalanya ngalir terus, nggak berhenti gitu. Itu namanya wakaf. Kedua, ilmu yang manfaat. Ngajarin ilmu manfaat. Begitu. Ngajarin ilmu, ngarang kitab manfaat. Saudara bisa tahlil, ajarin tuh orang tuh tahlilan tuh, ajarin. Jadi nanti nih orang yang kita ajarin tuh mimpin tahlil, kita mati, dapat ganjaran dari dia. Dia ngajarin lagi, dapat terus, multi level marketing, ganjaran. Begitu, jangan pelit. Bang, apaan? Ajarin gua tahlilan. Orang bisa, ntar lu saingan gua lagi. Begitu kan tadi. Ini kagak benar. Begitu. Ajarin aja. Mengapa? Kayak begitu. Ente bisa ratiban, ajarin. Begitu. Ilmu tuh manfaat. Ente bisa bengkel, ajarin orang belajar bengkel. Karena ilmu tuh bukan gini doang. Kita bisa bengkel, ada orang, bang ajarin saya bengkel, boleh. Yang kita ajarin maju bengkelnya. Dia ampe punya duit banyak bangun masjid, kita dapat ganjaran dari ilmu. Ente bisa masak, ajarin. Ente bisa masang kembang tuh, karangan-karangan bunga tuh, ajarin. Jangan takut. Jangan. Apa aja ajarin. Apa aja. Jangan takut. Begitu. Ilmu itu manfaat. Ilmu itu manfaat. Begitu. Manfaat. Ajarin. Yang kita ajarin. Begitu. Maka ketika Nabi ditanya tentang Sayyidina Umar, di dalam kitab Nasul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani jelasin, masih dalam halaman-halaman awal. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ganjaran Umar bin Khattab tuh? Segede apa? Ada orang nanya tentang ganjaran Sayyidina Umar. Kata Nabi, andai pohonan dijadikan pena buat nyatet, air laut dijadikan tinta buat nulisnya, ampe kering tuh lautan, ganjaran Umar belum habis ditulis. Begitu ganjaran Umar.
Lalu ditanya Nabi, bagaimana kalau Abu Bakar? Ya Allah, Umar tuh bagai setetes dari lautan ganjaran Abu Bakar. Enggak gitu. Berapa orang yang Islam gara-gara Abu Bakar? Bisa jadi datuk-datuk kita Islamnya gara-gara Abu Bakar. Berapa orang kan kita nggak tahu nih. Berapa orang dari Abu Bakar punya ajaran. Itu begitu. Jadi ilmu tuh manfaat. Ajarin, bisa apa aja, ada orang pengen belajar, ajarin. Begitu, ajarin. Begitu, ajarin. Begitu, ajarin. Kalau enggak payah. Begitu, ada orang diajarin, bang, bagi tuh orang lain tuh. Jadi enak hidupnya. Nanti bagi gitu, bagi konten kayak sama orang tuh. Ganjarannya besar. Gitu. Kata dia, ogah ngaji kagak enak banget dia. Ujungnya dia waktunya repot, kagak ngaji-ngaji, pengen dibagi, dibales. Lu aja pelit, marah dia ujungnya. Karena dia akhlaknya buruk, dibalas biar dia tahu buruknya kayak begitu. Begitu. Enggak dikasih kontennya. Akhirnya salah dia sama orang, gedek gua sama dia. Justru dia udah membuat gedek dirinya karena dia pelit dirinya. Ujungnya begitu. Dipelitin biar ngerti bahwa akhlaknya itu udah buruk. Ada yang kayak begitu. Jadi berharap ganjaran ilmu. Yang ketiga, walad saleh. Punya anak. Nih mohon maaf, yang ngaji-ngaji nih, andai bapaknya udah mati, ibunya udah mati di dalam kubur, nyengir lebar di kuburnya nih yang ngaji. 1000% saya yakin. Girang. Ya Allah, enggak sia-sia saya ngelahirin anak demen ngaji. Begitu. Terang ganjarannya disetor kita tuh sama baba kita, sama nyak kita yang dikubur. Begitu. Walaupun kita nggak ngomong, ya Allah saya ngaji nih ganjarannya buat babanya, enggak. Udah otomatis klik aja. Kalau udah punya walad soleh, anak yang bener demen ngaji tuh, begitu. Udah girang aja orang tua dikubur tuh, girang, seneng 1000%. Ganjarannya. Cuman kadang-kadang nanya dia sama malaikat. Malaikat, apaan? Kenapa cahayanya redup? Enggak terang, enggak kayak kemarin-kemarin. Anak mau ngaji ngantuk. Begitu. Jadi guru baru bismillah 5 menit, dia udah 5 watt. Begitu. Yang penting masih ada cahaya. Bagaimana kalau kita nggak punya anak? Anak itu macam-macam, saudara. Ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak sosiologis. Anak biologis, anak berojol dari tulang rusuk kita, tapi kagak bener. Enggak bener. Suruh ngaji susah banget. Bengal banget. Laki udah pengen jadi perempuan aja dikasih anting. Gitu, begitu. Begitu. Ampe dia pakai kalung juga, enggak ngelihat tetangganya tuh. Dia punya si John pakai kalung juga. Nyontoh dia. Laki-laki pakai kalung juga. Udah belum? Belum. Nah, begitu. Tuh, Bang Haji Wahab aja udah diri. Udah belum? Oh belum. Jadi anak biologis itu brojol dari kita tapi enggak mengikuti titah kita. Itu bukan anak kita. Bukan. Karena enggak ngasih manfaat. Namanya anak sialan. Anak cuman makan duit kita doang tapi tidak menghargai kita. Ada anak ideologis, anak yang ikut garis baba. Babanya demen ngaji, anaknya demen ngaji. Nih, ini yang walad soleh. Jadi anak ideologis. Yang ketiga,
anak sosiologis. Kita orang nggak punya anak, tapi kita biayain tetangga kita yang miskin. Pok, saya yang biayain. Tinggal lah mampu. Berapa biar sekolahnya? Semuanya saya. Sampai sukses. Kita sekolahin orang. Sampai sukses. Orang tuh nggak lahir dari rahim kita, tapi kita biayain sampai sukses, sampai jadi sarjana, sampai kerja. Pas kerja jadi direktur, gaji gede, bangun masjid, kita dapat ganjaran dari anak sosiologis. Jangan sedih kalau kita nggak punya anak. Ambil anak tetangga, tapi jangan nyantun yatim 10.000, nyelip doang di gigi. Sekolahin sampai sukses, nggak usah ribuan, atu aja, sampai sukses. Udah sukses semua terserah. Dia mau baik kayak sama kita, mau udah sukses mau ngelawan kayak sama kita, nggak syukur, urusan dia. Yang penting kita nyari ganjaran nama Allah. Inilah taliban lisawab, raghiban ilallah. Lagi juga ingin sekali diberikan taufik kebenaran. Ini harus dibahas taufik itu apa, bagaimana cara mendapatkan taufik. Nggak bisa saya bedah, waktunya habis. Kemudian innahu ala ma yasya'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Padahal harus dibedah, apa itu qadir, apa itu latifun, apa itu khabir. Waktu nggak ada, tapi saya mau tutup segini aja. Ngaji muqaddimah matan takrib. Pertemuan mendatang kita akan bedah materi inti fikih bab solat bermula daripada bab bersuci. Segini aja kajian kita. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammad.